Unjuk rasa ratusan buruh di Subang, Jawa Barat ricuh. Buruh nyaris baku hantam dengan aparat kepolisian. Aksi ini dipicu setelah perusahaan menggugat 7 karyawan sebesar 1 miliar lebih akibat ikut demo kenaikan UMK akhir tahun kemarin. Kericuhan aksi buruh ini terjadi ketika massa memaksa masuk ke dalam pabrik. Buruh terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Aksi buruh ini dipicu setelah perusahaan menggugat 7 karyawannya sebesar 1 miliar rupiah. Ketujuh karyawannya tersebut digugat perusahaan akibat ikut aksi unjuk rasa kenaikan UMK pada akhir tahun kemarin. Menurut koordinator aksi, mereka menuntut agar perusahaan mencabut gugatannya terhadap 7 karyawannya. Massa mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak jika perusahaan tidak segera mencabut gugatan tersebut. Si Apin tadi cuma semuanya teman-teman. Maju lagi 2 langkah. Tahan. Melakukan aksi solidaritas terhadap anggota kita yang bekerja di PT Pupok di Subang. Kenapa kita harus melakukan aksi solidaritas? Karena 7 anggota kita ini digugat secara perdata. Ada indikasi dan kemudian akibat dari aksi memperjuangkan upah minimum Kabupaten Subang. Berapa orang yang digugat? Jadi orang sebesar 1.900.900 rupiah sekian. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa, pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Api membakar bagian kap mobil jenis minibus di ruas tol Jagorawi, tepatnya di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga mobil yang tengah melaju dari arah Bogor menuju Jakarta ini mengalami konsleting listrik pada bagian mesin. Petugas tol dibantu polisi patroli jalan raya langsung berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian. Gangguan mesin, anggota lagi sedang melaksanakan patroli, menemukan tersebut langsung mengambil tindakan dengan apar dengan pihak-pihak terkait yang ada di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Jakarta sempat mengalami kepadatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Pekanbaru Riau, sebuah minibus menyeruduk minimarket hingga kaca depan gerai pecah berserakan. Sejumlah pengunjung terluka, termasuk istri pengemudi yang sedang berbelanja. Minibus ini tiba-tiba melaju dan menabrak minimarket di Jalan Imam Munandar, Kota Pekanbaru Riau. Akibatnya, kaca depan dan etalase produk di gerai minimarket ini hancur berantakan. 4 orang pengunjung, termasuk istri pengemudi, mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pada saat kejadian, mobil tengah dalam kondisi terparkir. Pengemudi diketahui sedang merokok sambil menunggu istri yang berbelanja. Sementara cucu dari pengemudi yang masih balita berada di dalam mobil. Pada posisi pengakuan dia P gitu, cucunya ada di dalam, kakeknya ini di luar lah mungkin merokok seperti itu. Tiba-tiba mobilnya berjalan sendiri gitu, dikejar makin kencang, ini keterangan dia ya, sampai ke dalam akhirnya menabrak istrinya sendiri juga lagi belanja. Kemudian ada 3 orang lagi yang lagi belanja juga. Sekarang kasus ini kini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polresta Pekanbaru. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk pengemudi dan saksi mata. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Diduga tabung gas meledak, sebuah rumah hancur di Cimanggu, Pandeglang, Banten. Akibat ledakan tersebut, seorang pemilik rumah tewas dan 1 orang mengalami luka. Sebuah rumah milik warga di Kampung Cisaat, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, porak-poranda akibat sebuah ledakan. Menurut warga, pemicu ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Akibat ledakan membuat pemilik rumah terlempar hingga tewas.
sedangkan istri pemilik rumah alami luka bakar di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang, sementara 2 orang anaknya selamat dari peristiwa naas. Nah, dari situ kami dengar ledakan, buok gitu. Terus kami sangka petir apa gitu. Bahkan saya bilang sama anak juga, matiin apa, ada petir. Nah, setelah itu kami dengar suara teriakan. Terus saya lari ke sini. Udah nggak kelihatan ini rumah, nggak. Cuma asap aja, asap. Saya mau masuk sini juga susah karena asap tebal. Pihak kepolisian akan menggelar olah TKP esok hari guna mengetahui penyebab pasti kejadian. Sementara jenazah korban dibawa oleh tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang ke RSUD Berkah untuk dilakukan otopsi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait penyebab ledakan di sebuah rumah di Pandeglang, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolsek Cimanggu, Ibtu Darwin Hairul Syafari. Selamat sore, Pak Kapolsek. Selamat sore, Mbak Stefani. Ini dengan Ibtu Darwin Hairul Syafari, Kapolsek Cimanggu, Polres Pandeglang, Polda Banten. Baik, Pak Darwin, apakah sudah bisa dipastikan penyebab dari ledakan ini benarkah karena ledakan tabung gas? Pada hari ini kami masih melakukan olah TKP dibantu oleh tim Inafis Polda Banten, tim Gegana Polda Banten, juga dari Puslapor Polri. Untuk korban sendiri posisinya sekarang baru selesai dilaksanakan otopsi, namun untuk hasilnya kami masih menunggu laporan dari laboratorium forensik. Sejauh ini apa hasil dari olah TKP pada hari ini? Sejauh ini untuk hasil masih menunggu hasil dari laboratorium, namun ada beberapa yang diamankan untuk diolah di laboratorium. Kami ingin pastikan kembali, Pak Darwin, ada berapa korban jiwa dan korban luka akibat peristiwa ini? Untuk korban jiwa yaitu suaminya sendiri, saudara WL, sedangkan untuk korban luka berat, saudari LI, sedangkan anak-anaknya dalam keadaan selamat. Ada berapa orang tepatnya yang tinggal di rumah ini, Pak? Yang tinggal di rumah ini ada berempat, namun untuk ketika kejadian di rumah hanya ada 3 orang, ibu, bapak, dan anaknya. Artinya untuk korban jiwa dan korban luka ini seluruhnya merupakan penghuni rumah ya, Pak? Tidak ada tetangga ataupun rumah lain yang terkena imbas dari ledakan? Kalau untuk korban jiwa hanya di rumah korban dimaksud, sedangkan untuk kerugian tetangga itu berupa material, yaitu kaca jendela yang pecah, juga ada atap dari GRC yang pecah. Apa pekerjaan sehari-hari dari penghuni rumah ini, Pak? Untuk pekerjaan sehari-harinya tukang ojek, sedangkan untuk sambilannya sambilan sebagai kuli bangunan. Untuk penghuni rumah yang menjadi korban luka, apakah sudah bisa dimintai keterangan, Pak? Pada saat ini posisi saudari LI itu ada di Rumah Sakit Bedah Benggala Serang, namun pada saat ini masih belum sadar diri, menyatakan diri, juga belum bisa dimintai keterangan. Baik, terima kasih Pak Darwin atas informasinya. Pemirsa, Kapolsek Cimanggu, Ibtu Darwin Hairul Syafari. Pemirsa, 2 penumpang tewas dalam tabrakan kapal di Sungai Ketupat Mat Yasin, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kami akan kembali sesaat lagi.